Oh, saya percaya saudara hari ini Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Tolong saya dibantu buka 1 Samuel 10. Apa yang terjadi ketika dalam surat 1 Samuel 10? Ketika dalam pujian penyembahan, Tuhan ingatkan saya. Ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, terjadi pengurapan Allah. Dan hari ini mau dinyatakan juga. Pagi hari ini mau dinyatakan. Firman Tuhan berkata, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat 5. Ayat 5. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Ayat 6. Perhatikan saudara. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Ayat 11. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu, perhatikan saudara, melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Ayat 12. Lalu seorang yang tinggal di situ bertanya, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain itu? Menurut kalian siapakah ayah mereka? Maaf, ayat 12. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Ayat 13. Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ditekung Tuhan untuk mengurapi saudara. Kejadian yang terjadi ribuan tahun yang lalu di perjanjian lama dibuktikan oleh Tuhan pada hari ini, dibuktikan oleh Tuhan pada zaman akhir ini, bahwa sesungguhnya Saul itu bukanlah nabi saudara. Tetapi ketika Saul menerima pengurapan dari Samuel, maka Saul berubah menjadi manusia lain. Pagi hari ini saya akan khotbah setelah saya mengurapi saudara.
yaitu makna hari Pentakosta yang hari ini diperingati di seluruh dunia. Apa arti Pentakosta? Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sudah menerima pencurahan Roh Kudus, memang Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Amin. Ketika saudara menerima Roh Kudus, saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya percaya saudara menjadi manusia-manusia lain. Amin. Manusia yang dapat memuliakan Tuhan. Kalau saya pakai bahasa spektakuler, Petrus ketika dia belum diurapi oleh Tuhan, waktu hari Pentakosta terjadi, dulu Petrus menyangkal Yesus. Tapi ketika Pentakosta terjadi saudara, Petrus berkhotbah. Ya. Seorang Petrus yang licik, seorang Petrus yang menyangkal Yesus, ketika dia mengalami kepenuhan Roh, Petrus diubahkan menjadi manusia lain. Petrus menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Bahkan ketika Petrus saat itu berkhotbah, ada terjadi 3.000 orang bertobat. Katakan amin. Ada terjadi satu perbedaan yang drastis. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka orang itu menjadi lain. Amin. Saudara dulu manusia yang lama, tapi ketika saudara percaya Yesus, menerima Roh Kudus, maka saudara menjadi manusia yang baru. Amin. Pagi hari ini saudara, memang saudara kita punya Roh Kudus semuanya. Tapi saya diteguhkan Tuhan, ada hal-hal yang tertentu yang nanti Tuhan akan ajarkan, supaya umat Tuhan memperingati hari Pentakosta ini, saudara mau masuk ke dalam alam yang tidak terbatas, alam yang spektakuler, hidup yang berbeda saudara. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus. Amin. Memang kita punya Roh Kudus, tapi belum tentu kita kepenuhan Roh. Nanti saya doakan saudara, setiap saudara yang maju, saya langsung minta saudara yang belum dikaruniai bahasa Roh, saudara minta dikaruniai bahasa Roh. Saya percaya pagi hari ini saudara akan dipenuhi oleh Roh dengan satu tanda saudara berbahasa Roh. Katakan amin. Saya nanti akan jelaskan, tapi saya mau mentaati apa yang Roh mau. Dan saya akan mengurapi saudara sebagaimana Saul diurapi oleh Samuel. Dan saat itu juga Tuhan mengubah hati Saul. Amin. Amin. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama mengenal Tuhan, yang sudah lama bergereja, yang sudah lama percaya Yesus, yang sudah lama melayanan, tapi kenapa kita kering? Kenapa ada orang yang melayani Tuhan sampai hari ini berapi-api? Tapi kenapa di satu sisi yang lain saya melihat orang Kristen, kenapa dia kering? Kenapa dia sudah nggak lagi connect, nggak lagi semangat lagi, bahkan ada yang mundur? Kenapa saudara? Saya mau katakan saudara, pengurapan itu dua. Satu dari dalam oleh Roh Kudus, tapi ada satu pengurapan juga dari Roh Kudus dari atas saudara. Minta Tuhan mengurapi saudara setiap hari. Amin. Pengurapan dua saudara. Itu yang Tuhan katakan, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku. Kata barang siapa tinggal di dalam aku, itu persyaratan saudara. Keselamatan itu gratis, tetapi janji Tuhan itu bersyarat. Katakan amin. Ketika saudara melakukan, aku mau tinggal di dalam engkau, aku mau haus, aku mau dipenuhi senantiasa, aku mau diurapi senantiasa. Saya percaya saudara, saudara akan memiliki roh yang luar biasa. Kata firman Tuhan berkata, roh yang excellent. Amin. Oh haleluya, haleluya. Sekarang matakan alamia sokona lama ralama, sekiara lama takara lama. Haus saudara. Pagi hari ini saudara rindukan, sebelum saya memanggil saudara untuk saya mengurapi saudara, saya akan mendoakan minyak urapan ini. Tapi satu hal saudara, miliki kehausan, miliki kerinduan. Hanya engkau pribadi yang mengenal, tiada yang tersembunyi bagiku. Singer bantu Bapa, engkau mengurapi minyak urapan ini Tuhan. Hamba berdoa, hamba taat ketika urapan ini diberikan.
Seperti Saul Tuhan, umat-Mu menjadi manusia-manusia lain. Mereka bisa bernubuat, mereka mengalami keubahan, mereka menjadi umat yang spektakuler, memiliki roh yang excellent. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dari awal kita naikkan pujian ini. Seperti rusa yang saudara berdoa dulu, singer biar naikkan pujian ini. Hari ini adalah Pentakosta. Saudara minta, Tuhan penuhi aku, ubah aku. Setelah saudara berdoa nanti saya minta tolong pelayan-pelayan Tuhan, ya, Pak Hendra, Pak Tri juga yang lain bisa membantu jemaat untuk maju ke depan. Saudara bisa naik ke atas mimbar ini, podium ini, dan saudara masuk dari kiri dan keluar dari kanan. Minta dengan sungguh-sungguh, dan saya akan mengurapi saudara. Haleluya. Saudara bisa dari depan dulu, kemudian berbaris ke depan. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara selesai berdoa silakan maju. Diatur mulai dari sana aja. Mulai dari sana ke depan. Saudara taat saja saudara. Ya, dan saya percaya Tuhan akan mengurapi saudara. Oh, remya sakaramata karamaya sekararama. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rindukan, rindukan. Oh, saudara yang rindu bahasa roh, ketika saudara masuk ke ruangan ini, saudara berbahasa roh. Ketika saudara menginjakkan mimbar ini, saudara berbahasa roh. Kiarabatakara sekanarabatakara esekiara. Terima urapan Tuhan. Terima kiarabatakara lama ya sakara. Terima karunia bahasa roh. Terima. Gorabatakara lama ya sakara. Bahasa roh. Jangan berdoa dengan akal budi. Bahasa roh. Goremetakara lama ya sekiara. Oh, haleluya, keramata karama. Sekiara, terima urapan. Goremete karalama sekarama. Esakuramata karalama lama. Sekiara labata karalama lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Kan yang berikutnya. Sekian labara. Silakan cepat, ayo cepat saudara. Saudara boleh bangkit berdiri dulu. Saudara bangkit berdiri. Sambut cepat saudara, karena saya akan mengurapi. Dan saya minta karunia. Haleluya. Gorabata karalam. Agak sebelah sini. Goramata karalam. Buka. Ramata kararama. Terima. Gorebeta kasakararama. Terima. Goremeta karalama sakaralama. Lepas. Goramata karalama. Rabata karalama. Rabata karabata sekiara. Terima gerebeta karamata. Terima urapan goramata karama. Esakaralama. Ekarama. Terima dalam nama Yesus. Terima urapan baru goramata karalama. Sekiara lama. Terima goramala. Terima goramata karalama. Terima. Oh, haleluya. Goremeta karalama sekanalama. Kenamata karalama. Terima. Goremeta karalama takaralama. Terima. Haleluya. Gorama sakaralama. Keramata karalama. Terima. Hauskan saudara. Ketika saudara naik, terima. Saudara haus. Saudara haus. Jangan naik ke atas mimbar ini tanpa kehausan saudara. Haus. Yes, terima kasih Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama kiaramata kasih. Haleluya. Kiamata kararama. Esokoremeta karalama. Terima urapan baru. Terima. Otakaralama. Terima. Buka suara kiararabata terus. Saudara terus buka. Goramata karalama ya sekanalam. Terima. Goramata karalama. Goramata karalama. Cukup. Goramata karalama. Terima Ibu. Terima. Gosikaralama. Ekaralama. Terima saudara baru. Terima. Oh, haleluya. Yes. Begitu
terima. Oh, haleluya, terima. Korama sekena labatakara lama. Terima, terima Bapak, terima. Korabatakara lama sekiana rabatakara rabatakara. Sekena terima. Yes, terima. Korabatakara lama sekana rabaralaba. Terima Ibu. Terima urapan baru, terima urapan. Oh, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dalam kiara bataka sakara lama. Oramataka lama. Terima dalam kiara laba. Haleluya. Terima korabata sakara rabataka. Yes, terima. Koramataka ramat sekena rabataka laba. Terima. Oh, haleluya. Korema sakara laba. Terima. Tuhan akan memberi engkau manusia yang baru, sifat yang lain, sifat yang baru Tuhan beri dalam nama Yesus. Oramataka rama sakara. Terima. Koramataka penuh. Esakarabataka sekiara rabataka rama. Terima. Oh, haleluya. Terima. Korabataka rama ya sekiara rama. Esakaramataka rama sekiara. Haleluya. Terima. Penuh dalam nama Yesus, terima. Penuh dalam nama Yesus. Korabataka rama sekiara rabataka. Oh, haleluya. Terima. Penuh. Terima. Korama sekiara rama. Terima kasih Tuhan. Penuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Kepenuhan dalam nama Yesus. Yes, terima Pak. Dalam nama Yesus. Oh, sekana nama sekiara botoko nama. Haleluya. Yes, terima. Korabataka sakara labara. Esokona matakara lama. Terima. Koramataka raba sakara lama. Terima. Penuh. Oh, Yesus. Koramataka rama sekiara laba. Yes, penuh. Nubuatan akan terjadi. Terima. Penuh. Terima. Penuh dalam nama Yesus. Terima Tante. Yes. Oh, haleluya. Terima. Kiara bataka sakarama. Oh, haleluya. Terima. Penuh. Yes. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Kiara batoko dalam aseka. Terima. Kiara bataka dalam asaka dalam. Terima. Orama sekian lama. Oh, Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Korabataka lama sekian lama. Terima. Haleluya. Terima urapan ini. Terima dalam nama Yesus. Terima urapan ini dalam nama Yesus. Oh, rabataka siakadono matekana lama. Terima. Menghadap saya. Ya, tolong dihadapkan saya. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Ya, terima Ibu. Terima. Penuh. Konamata kasikiara rabataka lama. Terima. Haus urapan. Terima dalam nama Yesus. Yes, terima. Dalam nama Yesus. Korabataka rama sekiara lama. Nama sekona lama. Yes, terima. Tuhan akan mengubah engkau sesuatu yang baru, sesuatu yang terima. Korama sekana. Haleluya. Terima. Ada sesuatu yang baru terjadi. Lebih lagi dalam nama Yesus. Oh, Yesus. Terima. Korabataka lama. Korabataka lama ya sekiara lama. Terima Tante. Korabataka lama sekiara lama. Penuh. Korabataka lama ya sekiara. Oh, terima dalam nama Yesus. Korabataka lama. Sekiara lama. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima. Oh, haleluya. Kiama sokorabateka. Esekia motokora lama ya sekiana lama. Osokona lama takalama. Thank you Jesus. Terima. Yes. Oh, haleluya. Yes. Oh, dalam nama Yesus. Terima. Kodabataka lama. Penuh. Dalam nama Yesus. Yes. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus penuh. Kodabataka lama ya sokonama. Haleluya. Penuh. Terima. Kirama sakara laba. Penuh. Terima. Kirama sakara lama. Yes. Haleluya. Penuh. Terima dalam nama Yesus. Korabataka lama ya sekara. Penuh. Terima. Korabataka lama sekiana rabataka lama. Penuh. Yes. Kirama takara lama ya sekara. Terima dengan iman. Terima. Engkau akan melihat hidupmu diubah Tuhan. Terima.
terima Bapak. Koramata kasakaromate kiara labara penuh. Oh haleluya, haleluya, terima, yes, terima. Oh haleluya, haleluya, terima, haleluya. Koramata sekana laba, penuh karunia baru, karunia bahasa roh, terima. Koramata sekana, haleluya, 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 terima. Koramata sekiara rabata kara labara, terima. Oh haleluya, terima. Sekiara rabata kara labara, syukur, terima urapan baru, terima urapan dalam nama Yesus. Oh haleluya, terima urapannya, terima dalam nama Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima dalam nama Yesus. Urapan baru. Oh, sekarang mata kara laba penuh. Yes. Haleluya, penuh. Terima. Haleluya. Yes. Penuh dalam nama Yesus, Kora mata sekiara lama terima. Penuh. Yes. Penuh. Terima. Yes. Haleluya, penuh. Terima. Oh, ramataka lama, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kepenuhan. Terima. Oh, ramataka sakara rabataka lamanya sekian. Haleluya, kiana mata sokona. Penuh. Naikkan syukurku buat hari yang kami. Terima, penuh dalam nama Yesus, penuh dalam nama Yesus, Yesus. Terima dalam nama Yesus, penuh dalam nama Yesus, haleluya, terima. Yesus, penuh. Ore meta sekana lama. Asikia nama toko namanya. Haleluya. Yes. Full. God anoint you. Yes, full. Receive full. Yes. Ore meta sekana lama. Oh, God changes you. Oh, yes. Oh. To become another person. Fulfill in God. Oh Jesus. Penuh. Terima. Kena masik laba. Terima. Kau nama sik. Penuh. Terima. Kau dapat kata laba siknya. Haleluya. Kau nama sik. Oh penuh. Terima. Kau dapat kata laba. Esa kau dapat kata laba. Penuh. Tuhan penuhi. Orang mata kasukona lama hasik nama. Oh Yesus, orang mata kara lama sekana lama takana lama hasik nama. Terima. Orang mata kara lama sekian lama. Penuh Ibu, terima. Penuh. Terima. Cukup. Engkau sungguh terima dalam nama Yesus, penuh. Kira mata karalaba sik. Terima, penuh dalam nama Yesus. Kira mata karalaba ya sekana. Terima, penuh. Oh, haleluya, penuh. Anointing. Tuhan mengurapi dalam nama Yesus. Oh, yes. Penuh. Saatnya kau penuhkan Tuhan, penuhkan lebih lagi Tuhan. Dan kau akan melihat sesuatu yang spektakuler. Orang masekara. Yes, penuh dalam nama Yesus. Kau ramata kena penuh. Kiara mata sekala lama penuh dalam nama Yesus. Yes, urapan baru. Yes, Tuhan akan bawa engkau lebih lagi. Kau ramata kara lama. Terima penuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama kau ramata kasakara lama. Terima. Lebih lagi. Oh Yesus, yes. Oh rabata kasakarama. Haleluya. Kau rabata karama. Terima urapan baru. Terima. Penuh.
dalam nama Yesus. Koramata karama, sekararabata raba, terima. Yes, terima, penuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penuh, dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima. Koramata sakararabata karalabaya sekana. Haleluya. Yes, haleluya. Oh, terima. Koramata sakararabata. Esok koramata terima. Terima dalam nama Yesus, terima. Lebih lagi. Yes. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, ramata kasekiara lama. Yes. Terima dalam nama Yesus. Oh, ramata karalama ya sakarama. Yes. Oh, haleluya. Terima. Yes. Urapan baru. Yes, penuh. Dibawa penuh, lebih lagi. Yes, karunia baru Tuhan berikan dalam nama Yesus. Ora mata karama sekarang penuh Pak, penuh. Terima dalam nama Yesus. Ora maya sekarang. Ibu terima. Ora mata sakarabateka. Esok ora mata karama. Yes. Oh, haleluya. Yes. Yesus, terima kasih. Penuh Pak. Ora mata karama sakalala. Esok ora mata karama mata kanalaba ya sik. Penuh. Terima kau sanlim kau nama tak kasakada nama osok kau nama tekena nama sekian nama tak kalama sekian. Terima kau nama tak kalama penuh. Urapan baru, urapan nabi, nubuatan doa masih. Terima. Kau nama tak sakada nama tak kalama terima penuh dalam nama Yesus. Oh Ramana yes. Oh haleluya Tuhan, penuhkan Tuhan. Ora mate sekana lama. Esekian nama. Thank you Jesus. Penuh dalam nama Yesus, dalam namanya penuh. Ora mata sekian nama. Terima. Oh haleluya karena mata sakara lama. Haleluya. Oh Yesus, ora mata. Thank you Jesus. Urapi Tuhan. Ora mata kasakara penuh, melimpah, meluber dalam nama Yesus. Oh Yesus. Ora mata kana lama ya sekian lama. Yesus. Tuhan urapi penuh Tuhan. Urapi hamba-hambamu nih Tuhan. Penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora mata karala penuh. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you. Bapa Engkau mengurapi urapan yang baru, urapan Tuhan mengalir. Terima penuh. Aku akan menjadi manusia lain, manusia yang berbeda. Urapan Allah membedakan, menjadikan kau lain dalam nama. Oh terima. Yes, kau dapat dikala lama sekonama. Haleluya. Yes, penuh. Oke. Di sepanjang hidupku. Urapan minyak. Dan tak pernah terlambat bertolong. Dalam nama Yesus. Terima. Besar setiamu. Terima. Di sepanjang hidupku. Terima. Oh, thank you Jesus. Terima. Thank you. Yes. Saya undang bagi berdiri saudara, mari ucapkan syukur. Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukur.
kasih dan rahmat-Mu selalu maju dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, oh, besar setia-Mu, besar setia-Mu, di sepanjang hidupku. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Lepas, lepas, haleluya, lepas. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau akan menjadi manusia lain. Nubuatan, nubuatan terjadi, nubuatan terjadi. Haleluya, haleluya. Engkau diurapi Tuhan, engkau diurapi Tuhan. Engkau menjadi manusia lain, engkau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Terima saudara. Oh, haleluya, 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 haleluya. Otak kita terbatas, tapi roh tidak terbatas. Masuk, masuk saudara. Engkau akan disegarkan, engkau akan dibuat Tuhan puas. Teguhkan Tuhan, teguhkan Tuhan, teguhkan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Saudara boleh duduk. Musik semua tetap ya. Bisa duduk boleh. Sama-sama berdiri dengan saya ya. Saudara, saya mau ambil momen ini. Ketika Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul 2, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Saudara, saya mau katakan, gereja itu penuh dengan api. Yang setuju dengan saya katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gereja bukan penuh program. Gereja bukan penuh dengan segala kemegahan. Gereja penuh api. Hari inilah gereja yang penuh api adalah gereja yang mengubahkan. Gereja yang penuh api adalah gereja yang membawa pertobatan. Gereja yang penuh api adalah gereja yang penuh dengan mujizat. Dan gereja yang penuh api adalah gereja yang bersemangat ketika dia memuji Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan. Saudara, Pentakosta itu bukan sekedar lambang, saudara. Banyak orang hari ini mungkin karena menurut saya terlalu pintarnya teologi mereka. Bersyukur orang-orang bodoh seperti Petrus, seorang nelayan. Dia tidak ngerti bahasa tulis, saudara. Berbeda dengan Paulus, Lukas, Matius. Petrus seorang kasar. Ya, seorang nelayan. Dia taunya cuma jala ikan. Badannya lebah, gelap. Hitam. Karena dia terus kena terik matahari. Nulis aja belepotan, saudara. Bahasa dia bukan bahasa teratur. Bahasa nelayan. Yang pasti Petrus suaranya lantang. Karena dia harus melawan angin yang keras kalau di laut. Ketika saudara ada di pantai, saudara nggak bisa bilang gini, hai apa kabar? Nggak bisa. Saudara pasti bilang, hai apa kabar? Maka ketika Petrus diurapi oleh Tuhan, suaranya bukan lantang hanya suara manusia, tapi suara Roh Kudus. Sehingga membuat 3.000 orang bertobat. Nggak masuk akal, saudara. Saya bersyukur muncullah Petrus, nelayan. Tapi dia punya api. Ketika Petrus bertemu orang di bait Allah, ketika dia sudah mengalami Pentakosta dalam hidupnya. Saya percaya setiap saudara punya Roh Kudus. Saya percaya. Tapi belum tentu saudara mengalami Pentakosta dalam hidup saudara. Sebab Pentakosta itu kepenuhan. Kenapa kita nggak bisa jadi Petrus akhir zaman? Karena otak kita yang menutup kita. Otak kita yang membelenggu kita. Roh Kudus mau bekerja, otak teologi kita senantiasa membelenggu kita, saudara. Petrus nggak perlu pakai pinter. Yang dia tahu ketika dia menerima urapan Tuhan dan api itu turun atas dia. Dan sampai hari ini, saudara, saya mau katakan jemaat Tuhan. Saudara diberi api oleh Roh Kudus. Tanpa api Roh Kudus, saudara nggak akan punya semangat untuk beribadah. Tanpa api Roh Kudus, saudara nggak punya semangat untuk menginjil. Tanpa api Roh Kudus, saudara nggak punya semangat untuk membaca Alkitab. Yang sudah dengan saya katakan amin. Kita berikan kemuliaan dulu buat Allah kita. Mari saudara, jangan pernah melihat Pentakosta itu sebuah lambang dan peringatan. Ketika saya merenungkan Tuhan, apa arti Pentakosta? Tuhan sedang membawa saudara masuk dalam hidup yang spektakuler. Hidup yang tidak terbatas. Unlimited life. Petrus terbatas. Limited person. Dia tidak pendidikan. Tapi ketika dia menerima, sekali lagi saya mau katakan, dia menerima, sekali lagi saya mau katakan, dia menerima api itu. Maka Petrus menjadi pribadi yang seperti Saul, saudara. Saul bukan kelompok nabi, tapi Saul diurapi oleh Samuel menjadi seorang raja. Dan waktu itu Saul belum menerima apa-apa. Demikian juga pagi hari ini saya mentaat akan Tuhan. Tuhan, ini terjadi pengurapan ini ribuan tahun yang lalu. Apakah perlu umatmu diurapi? Tapi Tuhan yang meneguhkan, saya percaya urapan yang saudara terima akan menjadikan saudara, walaupun saudara bukan nabi, tapi hari ini saudara akan dijadikan dan saudara punya urapan nabi. Saudara punya urapan baru. Saudara akan dijadikan manusia yang lain. Dan saudara akan berkata, wow, I'm limited. Aku terbatas.
Tapi ketika orang yang mau menghargai Pentakosta bukan sebagai ilmu pengetahuan dan doktrin belaka. Kalau saudara mendatang Pentakosta hanya doktrin belaka, maka saya bilang naik ke tempat ini, Anda harus hunger, Anda harus thirsty, Anda harus haus, Anda harus lapar. Percuma Anda datang ke tempat ini, naik cuman Anda bilang, ya Pentakosta, katanya diurapi ikut. Tidak terjadi apa-apa. Tapi saya bersyukur setiap saudara yang naik ke tempat ini, saudara dinaungi oleh Roh Kudus. Saudara punya lapar dan haus. Dan saya percaya apa yang difirmankan Tuhan terjadi atas Saul, terjadi atas saudara. Yang terjadi atas Petrus, terjadi atas saudara. Katakan amin. Maka ketika Petrus masuk bait Allah, saudara, dia mengalami Pentakosta. Saya mau katakan, tidak semua orang Kristen mengalami Pentakosta, saudara. Bersyukur ada gereja Pentakosta Indonesia. Gereja Pentakosta di Indonesia. Saudara kita, GPDI. Dan saya berharap gereja GPDI ada gereja yang mempelopori Pentakosta. Amin. Mereka bilang gini, itu terjadi 2000 tahun, itu 2014 tahun yang lalu, Pak. Itu terjadi dulu, Pak. Hari ini sudahlah, keselamatan sudah selesai, Pak. Jadi nggak usah macam-macam, Pak. Yang penting percaya Yesus selesai. No. Saya mau katakan Yesus tidak perhatikan. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Saya mau katakan Yesus tidak berubah. Ketika perjanjian lama Yesus Sang Firman itu hadir. Dan ketika dia ada pada saat perjanjian baru, murid-murid Yesus dia hadir. Bahkan hari ini pun firman Tuhan tetap terjadi sama seperti yang terjadi di perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan pada akhir zaman ini. Yang percaya dengan saya katakan amin. Sama, saudara. Maka saudara yang betul-betul ngerti, bukan ngerti karena doktrin, saya mau katakan. Bukan ngerti karena teologia, ilmu tentang Allah saja. Banyak orang karena pintar teologi membatasi karya Roh Kudus. Tapi sosok Petrus tidak. Pagi hari ini saya diajak oleh Roh Kudus. Bawa umatku masuk ke alam yang tidak terbatas. Bawa umatku masuk ke unlimited life. Siapa contohnya? Petrus. Petrus yang terbatas. Tapi dia bisa masuk ke alam yang tak terbatas. Kapan? Ketika dia diurapi oleh Tuhan. Dan dia menerima urapan itu. Dan ketika Petrus masuk ke bait Allah, saudara. Petrus yang sosok yang tidak sekolah Alkitab. Saudara, sekali lagi. Tuhan mengajar kita tentang Pentakosta, membawa kita mengerti, hai umat Allah, bahwa Tuhan menyediakan satu alam, satu dimensi, di mana umat Tuhan bisa masuk spektakuler, live, hal yang sangat adikodrati. Ketika Petrus ada di bait Allah, ketika Petrus bertemu dengan orang lumpuh 38 tahun, Petrus berkata begini, saudara, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang aku punya ini, pertanyaan saya, apa yang Petrus punya? Petrus bukan orang pendidikan. Petrus gak punya ijazah Alkitab. Saya pernah ditanya, Bapak, sekolah lulusan mana Bapak itu? Lulusan Roh Kudus saya. Teman-teman saya bilang, Bapak kurang satu. Bapak harus punya gelar. Bapak ambil doktor, ministry, Master of Ministry. Ayo Pak, tak atur Pak. Gampang Pak. Saya bilang, tidak. Karena saya mau tunjukkan di akhir zaman ini. Ketika saudara menerima Pentakosta dalam hidup saudara. Apa yang saudara tidak mungkin, dibuat Tuhan menjadi mungkin. Apa yang saudara tidak ngerti, dibuat Tuhan bisa ngerti. Apa yang saudara tidak bisa, dimampukan oleh Tuhan. Dan engkau menjadi seorang nabi-nabi Tuhan. Seorang rasul-rasul Tuhan. Bisa. Saya menulis 7 pedang. Saya dipanggil Bapak. Nanti tanggal 17 sampai 20 Juli kita retret Sinode se-Indonesia. JKI se-Indonesia. 17 Juni. Sampai 20 Juni, saya kebetulan karena Arema, karena tempat retretnya di Selekta Batu, maka saya ditunjuk menjadi ketuanya karena tuan rumahnya. Saudara, ketika saya tahun lalu dipanggil oleh Pak Adi Sutanto melalui sekretarisnya, Bapak tolong
Bapak berikan workshop, ngajar. Yang saya ajar sekolah Alkitab semua saudara, STH. Gembala-gembala. Saya bilang, loh Pak, saya ini orang baru loh di JKI Pak. Kami baru setahun, waktu itu setahun. Tidak, karena kami melihat karya Roh Kudus. Dan silakan ngajar, sambil ngajar saya tertawa. Saya bayangin saya Petrus, mungkin saya nggak punya ijazah sekolah Alkitab manapun. Tapi saya punya Roh Kudus, saya punya api dia. Api lebih dari sekedar doktrin, saya mau katakan saudara. Petrus bilang, yang aku punya, aku berikan kepadamu. Itu api saudara. Dan apa yang terjadi 2000-an tahun yang lalu ketika Saul diurapi, semua orang heran. Demikian juga terjadi di ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terus, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Terus, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Kata heran, sekali lagi katakan bersama saya, heran. Tuhan bikin heran hidup saudara. Saya aja heran sama saya kok. Wong saya nggak bisa dulu begini. Nyanyi aja fales. Saya punya hati hanya melayani Tuhan. Saya punya api. Saya bilang, Tuhan, api-Mu yang memampukan kami. Maaf saudara, banyak orang terbelenggu karena logika dia. Roh Kudus mau kerja, gak bisa pakai logika saudara. Saya belajar Alkitab, saya baca Alkitab. Semua hamba-hamba Tuhan baca Alkitab. Tapi yang memberi pengertian itu adalah Holy Spirit. Izinkan roh itu. Membuat orang heran, mereka semua heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bukankah Saul ini kami tahu orang tuanya? Dia bukan kelompok nabi. Ribuan tahun kemudian terjadi di zaman Yesus ketika Yesus naik ke surga. Turun Roh Kudus. Bukankah orang-orang ini orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. 10. Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yang terjadi waktu itu saudara, jangan batasi Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi waktu itu, membuka mata dunia bahwa ada Roh Allah, bahwa Tuhan mau menunjukkan ada satu kehidupan yang tak terbatas. Roh yang tak terbatas itulah Roh Kudus. Setiap anak Tuhan dibawa kepada satu dimensi yang tidak terbatas. Maka itu Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa. Binasa itu terbatas, tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu hidup tidak terbatas. Dan itu bagian saudara dan saya. Saudara bukan pada bagian yang terbatas, tapi saudara bagian yang tidak terbatas. Katakan amin. Tapi gereja Tuhan tidak mau masuk yang tidak terbatas. Peristiwa Pentakosta itu lewat tahun ke tahun loh saudara. Tapi saya bersyukur ada gereja-gereja Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa roh. Sekali lagi saudara, saya bersyukur ada gereja-gereja Tuhan yang dipakai menyatakan kuasa roh. Banyak saudara cari gereja-gereja. Saya melihat begitu banyak, masih ada saya bilang. Walaupun ada gereja-gereja yang tidak mau menggunakan, no problem. Tapi saya berdoa di akhir zaman ini, banyak orang akan heran dan tercengang saudara. Maka ayat 12 perhatikan saudara. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
Dan hari ini akhir zaman Tuhan tetap nyatakan melalui Pentakosta, saudara dipenuhi oleh Roh Allah. Bukan hanya dipenuhi, tapi saudara diurapi karunia-karunia yang baru. Saudara diberikan karunia bahasa roh. Saya mau katakan Bapak Ibu, semua orang Kristen diberikan potensi untuk berbahasa roh. Semua anak Tuhan diberi potensi untuk berbahasa roh. Sebab apa? Roh Kudus ada di dalam setiap anak Tuhan. Tetapi untuk bisa berbahasa roh, itu tergantung kepada setiap anak Tuhan. Apakah setiap anak Tuhan mau menerima karunia itu atau menolak? Sayang saudara, saya mau katakan, itulah yang Paulus katakan, karena ada banyaknya pemikiran dan di tengah jemaat ada yang bisa bahasa roh, ada yang tidak. Maka Paulus berkata, oke, hormati. Tapi saya mau katakan saudara pagi hari ini, ketika saya dijamah oleh Tuhan, saya bilang ini, Tuhan, aku gak ngerti apa-apa. Waktu itu saya baru umur 3 bulan percaya Yesus. Bahkan tidak sampai 3 bulan saudara. Saya baca Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya melihat karunia-karunia roh. Dan saya bilang, Tuhan, aku mau seperti yang Alkitab katakan. Tapi katanya pendeta-pendeta, ada orang bisa bahasa roh dan ada yang tidak bahasa roh. Bingung saya Tuhan. Saya doa sendiri. Waktu itu istri, keluarga saya, ya mertua semua masih belum saudara. Termasuk Pak Hendra ini masih belum juga. Belum masuk bersama-sama. Tahun 98 masuk berarti tahun 99 saudara. Karena 98 September itu saya dijamah oleh Tuhan. Dalam pertumbuhan roh saya saudara. Saya minta Tuhan. Firman-Mu berkata, mintalah, aku akan memberi. Hari ini aku minta karunia bahasa roh. Tanpa seorang pun mengajar saya saudara. Saya minta. Sebab saya percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab itu terjadi. Tapi katanya ada yang tidak bahasa roh. Saya bilang, Tuhan, semua murid dan rasul-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua nabi-nabi dipenuhi Roh Kudus. Dan ada tandanya dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu berbahasa roh. Maka hari ini aku minta Tuhan, aku kelompok orang-orang yang bisa berbahasa roh. Saya bilang gitu saudara. Walaupun ada orang-orang yang tidak bisa bahasa roh Tuhan. Tapi aku minta, aku bisa bahasa roh. Dan aku terima. Sebab firman-Mu berkata dalam Markus 11 ayat 24. Jika engkau berdoa, meminta apa saja, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan oleh Allah kepadamu. Kemudian saya bilang ini, Tuhan, aku terima. Tapi saya bingung saudara. Aku terima Tuhan. Saya nggak ada yang bimbing. Saya bingung saudara. Di kamar itu sendirian. Semua keluarga belum bersama-sama. Tapi saya tahu Pentakosta. Tapi saya tahu peran Roh Kudus. Dan saya bilang, aku terima Tuhan. Dan waktu itu besoknya hari Rabu ada doa malam. Saya datang doa malam. Dengan seperti rusa yang haus. Rindu aliran sungai-Mu. Tuhan, aku mau Tuhan. Ketika hamba Tuhan berkata, siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Saudara tahu, waktu itu doa malam hanya seberapa orang, segelintir orang aja saudara. Tapi saya tidak perlu melihat ke kanan ke kiri. Saya tidak perlu tanya orang lain, betul enggak ya kalau saya bisa bahasa roh itu benar apa enggak. Jangan-jangan saya sesat ya. Tidak. Saya hanya menurut apa yang Roh Kudus tuntun. Kemudian saya maju, tanpa seorang pun tahu beban saya, sendirian saya. Tanpa istri, tanpa anak, karena semua mereka belum. Tahun 2000 awal itu saya datang. Ketika hamba Tuhan ini mendoakan saya. Di situ saudara, Tuhan menjamah saya. Dan di situ saya mengalami kepenuhan roh. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pertanyaan saya, karena saya nggak bisa berpanjang-panjang karena ini adalah perjamuan kudus sebentar lagi. Pertanyaan saya, masih adakah haus dan lapar? Sekali lagi, masih adakah haus dan lapar?
Jangan-jangan kita nggak ada haus dan lapar, saudara. Ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Dengan ke-11 rasul itu, Petrus yang dulu, maaf saudara, pengecut. Petrus yang enggak takut. Petrus yang malu menyaksikan Yesus. Dia menangis. Tapi ketika Petrus diurapi saudara. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saya mau kasih beritahu saudara ya. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus. Dengan salah satu tandanya bahasa roh. Saudara menjadi berani. Untuk menyatakan kebenaran. Waktu istri saya belum bisa bahasa roh. Saya sendiri berkata, kamu mau gak kepenuhan roh? Kalau kamu mau, besok saya doakan. Saudara, saya ini baru umur 5 bulan jadi Kristen loh waktu itu. Saya mau tunjukkan saudara. Kalau saudara mau mengikuti roh, saudara percaya benar bahwa Pentakosta itu terjadi dan sanggup membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang terbatas menjadi tidak terbatas. Berani. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya langsung bawa gitar, kita minta. Sebab firman Tuhan berkata, mintalah. Ketika saya berdoa-doakan saudara, sambil saya bawa gitar sendiri, tak taruh gitarnya di kamar, saya tumpangi sendiri. Karena saya membaca bahwa ketika Paulus datang ke kota Efesus, Paulus tanya, hei kamu tahu Roh Kudus? Tidak tahu. Kamu belum kepenuhan Roh Kudus? Belum. Tahu nggak Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Paulus menumpangkan tangannya atas orang-orang di Efesus dan mereka semua kepenuhan roh. Saya membaca itu, pikiran anak-anak saya gampang. Maka Tuhan berkata, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, jadi seperti anak-anak. Anak-anak itu cuma ngeliat, dengar, duit. Itu tok. Gak kadek mikir. Kalau orang dewasa, rundingan, rapat. Haleluya. Anak-anak enggak. Jadilah anak-anak di dalam Kristus, kata Tuhan. Saudara menerima firman ini seperti saudara anak-anak yang menangkap. Ketika itu saya seperti anak-anak, saya bilang, Tuhan, Paulus tumpang tangan, bahasa roh. Aku tumpangi tangan istriku. Dan akhirnya, waktu itu ketika saya tumpang tangan dan dia berbahasa roh. Amin. Amin. Siapa pernah tumpang tangan istrinya dan berbahasa roh, angkat tangan? Belum pernah ya? Belum pernah. Praktekkan saudara, kenapa kita nggak pernah mau praktek? Pentakosta menyadarkan kita untuk ayo masuk, masuk. Camkanlah perkataanku ini, ayat 15. Orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, terus 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah. Perhatikan hai gereja Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Katakan bersama saya, bernubuat. Percayakah saudara nubuatan Allah? Atau jangan-jangan saudara tidak percayakan nubuatan Allah? Saya mengajarkan jemaat semua di sini percaya akan nubuatan Allah. Nubuatan Allah bukan datang dari suara Allah langsung kepada saudara, tapi melalui hambanya. Ketika saya berdoa, makanya nanti waktu retret, saya akan bernubuat untuk semua anak-anak muda yang ikut retret. Duduk satu persatu, saya akan nubuatkan. Bagi saudara yang pakai otak, bagi saudara yang hanya pakai si jasa saudara Alkitab, gak mungkin percaya saudara. Tapi saudara yang pakai pimpinan Roh Kudus, maka saudara percaya ayat ini akan terjadi nubuatan. Nubuatan bukan dipegang hanya oleh seorang pendeta, Benny Hinn,
Philip Mantova, Pariaci, dan semua. Tapi saya mau katakan, kalau Pentakosta terjadi atas hidup saudara, maka saudara akan bernubuat, saudara akan melakukan mujizat, saudara akan menyatakan tanda-tanda yang ajaib. Amin. Dan berita hari ini sudah hilang. Karena apa? Maaf, karena para pemimpin sudah pintar semua. Nubuatan terjadi, saudara. Nubuatan itu menyampaikan perkataan Allah. Dan teruna-teruna muda akan mendapat penglihatan. Siapa di sini yang tidak percaya penglihatan? Kenapa hari ini gereja tidak punya penglihatan? Sebab yang dilihat hanya uang 100 ribu dan 500 ribu, 50 ribu, 1 juta. Maaf, pelayanan hanya yang dilihat uang terus. Lebih banyak melihat angka merah daripada melihat penglihatan. Atau lebih banyak melihat setan-setan. Tapi saudara, Tuhan kasih penglihatan sampai hari ini. Percayalah nubuatan, percayalah penglihatan. Terus, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Katakan amin. Mimpi apa? Mimpi tentang kerajaan Allah. Bukan mimpi dikejar anjing gila. Juga 18. Ke atas hamba-hambaku laki-laki ini para pendeta dan perempuan akan kucurkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Amin. Katakan amin. Pentakosta membangun manusia roh kita, saudara. Membongkar manusia roh kita. Saya tutup. Paulus berkata, ketika aku berdoa dengan bahasa roh, maka akal budiku tidak bekerja sama sekali. Maksudnya apa, saudara? Hari akhir zaman ini, gereja Tuhan diajar. Bukan hanya pakai akal budi, saudara. Tapi masuklah alam roh. Melalui karunia-karunia. Dan percayalah karunia-karunia itu. Itulah Pentakosta. Pentakosta menunjukkan tanda-tanda. Dan itu hanya dilakukan oleh setiap orang-orang yang percaya. Dan Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Pagi hari ini, melalui peristiwa Pentakosta, saudara, jangan tidak percaya lagi akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Jangan tidak percaya lagi, saudara. Hidupi pekerjaan roh. Kalau ada di antara saudara belum bisa bahasa roh, saya tahu banyak pertentangan. Yang saya heran, saya bersyukur setiap saya mengajar, puji Tuhan, 80% orang berbahasa roh. Hal yang simple aja ini ditolak oleh beberapa gereja. Yang saya heran, kenapa ada satu sekolah Alkitab, semua muridnya 500 murid, tidak ada satupun yang bisa berbahasa roh. Tetapi ada satu sekolah Alkitab 500 orang. Semuanya 99% semua berbahasa roh. Saya pernah bingung dan tanya sama Tuhan, Tuhan, apa kau tidak adil? Yang mengerti? Katakan amin. Apa Tuhan tidak adil? Katanya Tuhan kasih Roh Kudus. Amin. Setiap percaya Yesus, amin, dapat Roh Kudus. Tapi karunia bahasa roh itu diberi Tuhan. Berarti Tuhan adil. Kenapa sekolah Alkitab B kok Tuhan kasih semua? Tapi sekolah Alkitab A satu pun gak bisa. Semua gurunya gak bisa bahasa roh. Saya bilang, Tuhan, sebagai anak yang gak ngerti apa-apa, saudara saya. Kenapa Tuhan membawa saya mengerti hal ini, saudara? Tuhan Yesus mau berbicara sama gerejanya. Dan hari ini peristiwa Pentakosta hanya dipercaya oleh segelintir orang. Dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, gereja ini adalah gereja yang menerima Pentakosta. Dan saya percaya karena itulah yang digenapi Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara mengalami Pentakosta dalam hidup saudara, Roh Kudus akan penuh dalam hidup saudara. Ketika Roh Kudus penuh dalam hidup saudara, saudara akan dibawa masuk kepada hal yang spektakuler. Saudara dibawa masuk kepada hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara akan dibawa oleh Tuhan melihat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin.
Dan yang lebih lagi saudara, hidup saudara akan membuat orang terheran. Dan mereka berkata, yang seperti ini belum pernah aku lihat. Dan itu terus terjadi dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, dalam pelayananmu. Katakan amin. Saya undang bagi berdiri, haleluya. Oh Yesus. Pelayan perjamuan naik ke atas mimbar. Mari saudara berdoa, masing-masing tutupkan mata saudara. Tutup mata saudara. Oh Yesus, 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 Yesus. Pagi hari ini saya cuma menyampaikan pesan Tuhan saudara. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Supaya gereja Tuhan mulai sadar. Menjelang akhir zaman ini Yesus datang. Semakin banyak mujizat. Gereja Tuhan semakin percaya akan hal itu. Gereja Tuhan tidak boleh skeptis. Gereja Tuhan tidak boleh ragu lagi. Meniadakan apa yang ditulis Alkitab. Untuk memenuhi keinginannya sendiri. Mereka beribadah dengan caranya mereka sendiri. Tanpa melibatkan Roh Kudus. Mereka membatasi dengan pikiran dan kepandian mereka. Tapi bersyukur. Pagi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku kerjakan. Bapa berkati perjamuan kudus pagi hari ini. Melalui perjamuan kudus ini, Tuhan mata kami terbuka. Seperti murid-murid-Mu yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka kecewa. Mereka menutup matanya terhadap kuasa dan hadirat Tuhan. Melalui perjamuan kudus mata mereka terbuka. Pagi hari ini juga Tuhan. Mari Tuhan. Engkau membuka mata hati umat-Mu semua. Supaya mereka melihat karya-Mu yang besar. Berkati Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Demi nama Tuhan Yesus. Mari semuanya bersama saya katakan amin.